Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kembali kita membahas soal UKKJ ya, kenaikan jenjang atau uji kompetensi untuk kenaikan jenjang dan pangkat guru pada tahun ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal ya, bank soal ini sudah lengkap dengan pembahasan mendetail dan kunci jawaban. Selain bank soal, rekan-rekan juga akan mendapatkan tryout CAT ya, sistem CAT seperti kondisi pada saat rekan-rekan melaksanakan ujian UKKJ. Jadi tryout CAT ini sudah dilengkapi dengan timer, dan timer ini akan melatih manajemen waktu rekan-rekan sekalian dalam menjawab soal-soal yang akan diujikan pada UKKJ Guru pada tahun ini. Silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan paket bank soalnya dan akses tryoutnya. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Silakan klik link di bawah untuk terhubung dengan admin. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya langsung saja kita bahas soal UKKJ Guru pada tahun ini. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memilih pilihan jawaban yang paling benar ya. Tuliskan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, di kelas Anda terdapat beberapa siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan motorik dan komunikasi, berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam kerja kelompok. Di sisi lain, siswa reguler merasa terbebani jika harus satu kelompok dengan siswa inklusif tersebut karena khawatir nilai proyek mereka akan turun. Kepala sekolah menargetkan kelas Anda menjadi kelas inklusif yang sukses tanpa menurunkan standar capaian akademik sekolah. Rancangan strategi pengajaran dan pengelolaan kelas manakah yang paling visioner untuk mengkreasi lingkungan kerja yang adil sekaligus berkinerja tinggi? Soal ini menguji tentang kompetensi profesional Anda selaku tenaga pendidik ya. Jadi, manakah strategi pengajaran dan pengelolaan kelas yang paling visioner untuk mengkreasi lingkungan belajar yang adil sekaligus berkinerja tinggi? A. Mengembangkan panduan proyek berbasis Universal Design for Learning atau UDL, menerapkan sistem penilaian berbasis rubrik kontribusi personal, serta melatih seluruh siswa menggunakan aplikasi kolaborasi digital yang ramah disabilitas. B. Menyusun modul proyek yang berbeda khusus untuk siswa inklusif, menempatkan mereka dalam satu kelompok mandiri agar dapat didampingi oleh guru pembimbing khusus secara intensif tanpa mengganggu siswa reguler. C. Membuat kesepakatan kelas baru tentang empati, membagi kelompok secara acak, dan memberikan poin bonus otomatis bagi siswa reguler yang bersedia membantu siswa inklusif selama pengerjaan proyek. D. Mengubah model pembelajaran dari kerja kelompok menjadi tugas mandiri terstruktur agar setiap siswa dinilai adil berdasarkan kemampuan individunya masing-masing tanpa ada yang merasa dirugikan. E. Meminta orang tua siswa inklusif untuk menyediakan gawai khusus di kelas, serta menugaskan siswa reguler yang memiliki nilai akademik tertinggi untuk menjadi ketua kelompok tetap bagi mereka. Manakah pilihan jawaban yang paling tepat rekan-rekan sekalian? Apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita jawab untuk pertanyaan ini. Di sini kita lihat bagian A adalah mengembangkan panduan proyek berbasis Universal Design for Learning, menerapkan sistem penilaian berbasis rubrik, kontribusi personal, serta melatih seluruh siswa. Kita bandingkan dengan pilihan jawaban B, menyusun modul proyek yang berbeda khusus untuk siswa inklusif. Kalau kita bandingkan, tentu yang paling tepat di sini adalah A, sehingga jawaban B ini bisa kita
eliminasi. Kenapa demikian? Karena di bagian A di sini adalah proyek berbasis Universal Design for Learning atau UDL. Ini adalah sistem penilaian berbasis rubrik, kontribusi personal, serta bisa melatih seluruh siswa menggunakan aplikasi kolaborasi serta ramah disabilitas. Sehingga pilihan jawaban B ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan dengan pilihan jawaban C, membuat kesepakatan kelas baru tentang empati, membagi kelompok secara acak. Ini adalah langkah yang tepat, akan tetapi jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban A, mengembangkan panduan UDL, maka bagi pilihan C ini bisa kita eliminasi. Pilihan jawaban A kita bandingkan dengan pilihan jawaban D, mengubah model pembelajaran dari kerja kelompok menjadi tugas mandiri terstruktur agar setiap siswa dinilai adil. Ini juga adalah langkah yang benar, akan tetapi pilihan jawaban A di sini sudah menyeluruh dan kompleks sehingga pilihan jawaban D ini bisa kita eliminasi. Begitupun dengan pilihan jawaban E. Pilihan jawaban E ini meminta orang siswa untuk menyediakan gawai. Ini adalah tidak mungkin mau dilakukan ya. Kita mau menyerahkan kembali kepada orang tua. Sehingga dengan demikian E juga bisa kita eliminasi. Dengan demikian untuk soal nomor 1 ini ya, rancangan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi persoalan di atas, yang paling tepat adalah A, mengembangkan panduan proyek berbasis Universitas Design for Learning atau UDL. Kita klik di sini ya rekan-rekan sekalian. Jadi nanti pada saat ujian rekan-rekan langsung saja mengeliminasi dan membandingkan pilihan jawaban yang ada agar supaya rekan-rekan bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Karena biasanya pada ujian-ujian dengan model CAT seperti ini kita akan dihadapkan pada waktu yang sangat sempit ya. Jadi rekan-rekan harus mampu memanage waktu seefisien mungkin. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Soal nomor 3 ya. Kita klik. Sekolah Anda berada di daerah pesisir yang rawan bencana alam. Namun kurikulum yang digunakan saat ini masih mengadopsi modul teks normatif dari wilayah perkotaan yang tidak relevan dengan kearifan lokal. Hal ini membuat siswa jenuh, pasif, dan memiliki skor literasi sains yang rendah. Sebagai guru penggerak yang sedang diusulkan naik jenjang, Anda diminta memimpin perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan di komite kelas Anda. Rekonstruksi kurikulum dan pembelajaran seperti apa yang akan Anda ciptakan untuk menyelesaikan tantangan kontekstual ini? A. Rekonstruksi kurikulum dan pembelajaran seperti mengkreasi alur tujuan pembelajaran dengan mengintegrasikan sains pesisir dan mitigasi bencana sebagai tema utama, menggunakan model contextual teaching dan menyusun modul interaktif berbasis kearifan lokal. C. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengganti seluruh buku teks dengan buku panduan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana sebagai sumber belajar utama pengganti mata pelajaran sains. D. Merancang kompetensi dasar baru secara mandiri tanpa melibatkan komite sekolah. E. Membuat aplikasi basis data nilai siswa untuk memetakan kelemahan literasi mereka, lalu menerapkan metode ceramah yang lebih padat materi sains agar siswa siap menghadapi ujian nasional. Nah, untuk soal ini rekan-rekan sekalian, pilihan jawabannya nanti akan kita bahas di video saya selanjutnya. Jadi silakan dinantikan video saya selanjutnya, dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal UKKJ Guru untuk semua jenjang, silakan hubungi admin kami, termasuk juga rekan-rekan akan mendapatkan paket soal studi kasus untuk UKOM Guru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.